Di video sebelumnya kita udah bahas masalah dropship. Kalau misalkan teman-teman nyimak dari awal sampai akhir dan mengerti apa yang saya sampaikan, mungkin sekarang udah mulai. Tapi sebelum mulai dropship di TikTok ataupun jualan di TikTok, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Dan hal ini wajib agar teman-teman bisa terhindar dengan yang namanya itu kerugian pas udah mulai. Apa aja itu? Kita langsung saja mulai bahas. Yang pertama, kita bahas dulu tentang mindset dan mental. Poin ini wajib karena promosi produk kita hampir sepenuhnya menggunakan video. Mindset kita ataupun pikiran kita wajib biasa dan terus mencari inovasi agar kita bisa mendapatkan ide konten yang cocok dan video yang menarik. Nah, jadi usahakan di bagian mindset ini teman-teman itu harus benar-benar ngegali gitu kan. Bagaimana caranya kita mempromosikan produk agar produk yang ada di video kita itu menarik. Mau itu sistemnya pakai sistem review gitu kan videonya ataupun pakai sistem unboxing. Bebas terserah teman-teman. Yang penting di sini teman-teman itu harus bisa menemukan ide konten yang menarik. Nah, ngomongin masalah mental di sini kalau misalkan teman-teman nggak pandai untuk mencari ide konten, kita bisa menggunakan live streaming. Dan live streaming, teman-teman di sini harus pede di depan kamera dan harus jago public speaking. Sebetulnya nggak wajib juga ya untuk public speaking, bisa juga menggunakan bahasa daerah. Tapi kayaknya kurang cocok teman-teman ya, soalnya nggak semua masyarakat Indonesia mengetahui bahasa daerah masing-masing. Jadi ya emang wajib banget teman-teman itu bisa bahasa Indonesia. Nah, mental yang harus kita siapkan di sini adalah ketika ada komentar dari para pembeli. Misalkan kayak gini, ketika kita live, pembeli itu melihat ataupun menonton live kita, dia akan membeli produk kita. Kalau misalkan barangnya sesuai, dia akan memberikan ulasan di bagian kolom ulasan. Nah, kalau misalkan benar-benar puas, dia itu akan langsung memberikan testimoni di live kita langsung. Misalkan barangnya bagus kah, sesuai pesanan, harganya juga murah. Bagaimana teman-teman kalau misalkan kayak gitu? Pastinya penonton yang baru itu akan langsung membeli produk kita. Tapi sebaliknya, kalau misalkan pembeli tidak sesuai dengan produk kita, maka ulasannya adalah yang bisa bikin kita ini mentalnya itu down. Misalkan ada satu pembeli ya yang dimana pembeli itu membeli produk kita tidak sesuai, cuman masalah dari kainnya doang ataupun dari bahannya aja gitu kan. Yang ada kita dikasih bintang satu. Saking keselnya gitu kan pembeli, dia itu akan langsung memberikan testimoni di live streaming kita. Jangan beli toko ini, tidak sesuai harapan, bla bla dan yang lainnya. Maka penonton yang baru itu akan ragu untuk membeli produk kita. Bayangin kalau misalkan ada satu ataupun dua yang memberikan komentar seperti itu. Apakah mental teman-teman yang baru terjun itu bakalan aman ataupun tidak? Nah, di sini harus dipersiapkan. Namun kalau misalkan teman-teman nggak siap dengan mindset dan mental, teman-teman bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu host. Nah, host ini bisa mempromosikan produk teman-teman. Jadi, carilah talent ataupun host yang dimana dia itu siap membuat ide konten yang menarik dan dia itu pede di depan kamera, asik ketika diajak bicara dan promosinya itu benar-benar bagus gitu kan. Nah, di situ kita tinggal nyuruh aja, tapi kekurangannya di sini kita harus menggaji host tersebut. Host itu digaji dalam satu hari live-nya itu 8 jam. Nah, 8 jam itu teman-teman mau ngasih berapa? Misalkan 50.000 ataupun 100.000. Ada yang kayak gitu, ada juga yang per penjualan. Jadi kalau misalkan nggak ada penjualan hari ini, dia nggak bakalan bisa dapat upah. Seperti itu ya, bukan upah sih, gaji ya lebih tepatnya. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk poin satu dan poin 2. Kalau misalkan poin satu teman-teman siap dan poin 2 teman-teman juga siap, sebetulnya bukan kita mencari host, kita juga bisa mencari host. Namun untuk bisa menjadi host itu agak sedikit lumayan susah ya, apalagi yang kita posisinya sebagai introvert. Waduh, sulit banget teman-teman ya untuk mempromosikan produk. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, kita harus paham fitur TikTok Shop. Ini wajib banget sebagai penjual. Kalau misalkan kita nggak paham tentang fitur TikTok Shop, gimana caranya produk bisa nyampe ke pembeli gitu kan? Gimana caranya kita bisa mendatangkan traffic banyak? Gimana juga caranya kita bisa menganalisis data yang ada di bagian live streaming. Dan ini wajib banget. Ada banyak sekali fitur yang ada di TikTok Shop. Namun ada beberapa fitur saja yang perlu teman-teman kuasai ataupun teman-teman pahami. Apa aja itu? Yang pertama, fitur di bagian produk. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana caranya upload produk di TikTok ya. Kalau misalkan nggak tahu ya percuma, nanti produknya nggak bakalan muncul. Yang kedua, fitur pesanan. Ini wajib banget. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu fitur pesanan, gimana caranya produk bisa nyampe ke calon pembeli. Yang ketiga, fitur promosi. Nah, ini wajib juga bagaimana caranya kita membuat harga coret ataupun bagaimana caranya kita membuat voucher interaktif live. Yang dimana voucher tersebut akan aktif ketika live saja, teman-teman ya. Terus yang keempat, di sini teman-teman itu harus mengetahui tentang Kompas Data. Kompas Data ini banyak sekali ya. Di bagian fitur ini semuanya tentang masalah analisis. Misalkan teman-teman ingin melihat analisis video ataupun perbandingannya itu bisa. Ataupun teman-teman pengen melihat Kompas Data dari live streaming gitu kan. Seperti apa sih grafik live streaming kita itu yang bisa teman-teman lihat. Dan kita juga bisa melihat replaynya teman-teman ya. Nah, ini ya uniknya kalau misalkan kita mengetahui dan paham dengan fitur yang ada di TikTok Shop.
Di poin ini teman-teman paham ya? Nah, kalau misalkan poin satu dan poin 2 juga poin 3 teman-teman udah paham dan udah siap untuk menjalaninya, maka di sini ada tambahan lagi teman-teman ya, ini sebagai alat pendukung. Nah, ini wajib kalau misalkan kita nggak punya alat pendukung ini, maka video kita mungkin nggak bakalan menarik ataupun live streaming kita itu nggak bakalan enak untuk ditontonnya. Apa aja itu? Yang pertama, teman-teman itu harus punya yang namanya itu alat untuk pencahayaan. Misalkan teman-teman itu harus punya ring light ya. Nah, ini wajib agar pencahayaannya itu jelas, ya seperti ini. Kalau misalkan cuma ada cahaya dari atas doang gitu kan, dari lampu kamar doang, itu kayaknya kurang pas teman-teman ya. Jadi emang harus benar-benar banyak cahaya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah suara. Nah, untuk suara teman-teman bisa menggunakan mic boya gitu kan, yang dimana itu nanti apa namanya, disimpan di sini. Ini kan beda ya teman-teman. Misalkan disimpan di sini, nantinya akan didengarkan jelas oleh penonton. Untuk harganya beda-beda ya, bisa teman-teman cek di TikTok ataupun bisa teman-teman cek di Shopee ataupun di marketplace manapun. Ya, terus yang terakhir di sini alat packing. Ini wajib sih kalau misalkan teman-teman sebagai penjual. Bisa membeli printer thermal banyak ya di marketplace untuk printer thermal ataupun mau beli langsung printer biasa ya kayak semacam Epson, Canon ataupun yang lainnya itu bisa. Ini posisinya kalau misalkan teman-teman sebagai penjual. Kalau misalkan posisi sebagai dropship, alat ketiga ini bisa di-skip. Jadi kita fokus di alat satu dan alat 2 ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.